Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan linnas bainatil minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembina, bapak penasehat, bapak para badal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thoriq Haq Naqsyabandi rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul bermuajah di majelis zikir perguruan Thoriq Naqsyabandi yang kita selenggarakan di Kota Mataram di dalam rangka kita menaikkan hajat Sahibul Bait. Semoga Sahibul Bait apa yang dihajatkan atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa zikir merupakan salah satu cara kita untuk mensyukuri karunia Allah, nikmat Allah yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Dan salah satu daripada kesyukuran terhadap kelulusan ini merupakan adalah karunia Allah, ya, yang Allah berikan kemudahan kepada kita semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita hajatkan. Sehingga untuk balance-nya daripada rasa syukur kita, rasa terima kasih, ya mengucapkan ya tanda kita berterima kasih kepada Allah itu dengan zikir ya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam sebuah ya hadis qudsi maupun di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kita bersyukur terhadap karunia Allah yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita akan ditambah karunia Allah, ditambah kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang paling berharga ya, adalah kenikmatan dalam ada iman kita, rasa iman kita, kenikmatan dalam beragama Islam, dan kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan yang begitu banyak yang mungkin tidak kita bisa hitung satu persatu. Dan sehingga rasa nikmat ini, rasa syukur ini kita buktikan, kita aplikasikan melalui zikir. Sebagaimana pernyataan Allah dalam hadis qudsi, iza syakartani iza nasitani kapartani. Apabila hambaku berzikir, maka ia sesungguhnya hambaku telah bersyukur. Dan apabila dia lupa tuh, maka dia telah ingkar kepadamu. Jadi sesungguhnya zikir ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dengan banyak berzikir, semakin banyak adalah karunia Allah yang Allah berikan sungguh. Sebagaimana pernyataan Allah
barang siapa yang memperbanyak zikir kepadaku sehingga dia lupa untuk meminta, maka aku lebih mendahulukan, saya utamakan orang yang berzikir daripada orang yang meminta. Kemudian dalam hadis yang lain, aksiru bizikrullah ala kulli hal. Perbanyaklah zikir kepada Allah di mana saja kita berada, dalam segala hal. Fa innahu laysya amalun ahabbu ilallah. Karena sesungguhnya dia adalah satu amal yang paling Allah suka, yang paling dia cintai, yang Allah senangi, itu zikrullah, dengan zikrullah. Wala anja fid dunya wala fis sama, dan tidak akan diberikan kesusahan orang yang berzikir itu baik dari urusan dunia maupun akhirat. Ya, begitu banyak sebenarnya peringatan-peringatan betapa luasnya karunia Allah yang kita raih, yang kita peroleh melalui zikir. Maka dalam bahasa kita bagaimana kita untuk menakjubkan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga Allah itu menjadi takjub, sehingga memudahkan apa yang menjadi keinginan dan harapan. Karena demikianlah sesungguhnya bahwa jalan yang Allah rahmati, Allah ridai. Sehingga apapun yang kita peroleh, yang kita dapatkan, tidak akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Karena itu adalah perolehan dari izin Allah, dari karunia Allah. Bukan dengan cara dengan cara pintas potong kompas, prosesnya dengan cara apalah yang undang yang tidak semestinya, gitu kan. Ada sekarang ini dengan mandi kembang lah, apalah, kan begitu proses-proses jalan pintas seperti. Memang walaupun seperti itu, Allah pun juga memberikan, tapi endingnya konsekuensinya itu yang berbeda. Nah, kalau kita memperoleh sesuatu dengan cara yang baik, endingnya juga baik. Ya kalau tidak, maka endingnya juga tidak baik. Itu makanya jangan heran ketika orang di akhir hayat itu apa yang terjadi. Ya suatu hal yang sangat memprihatinkan, sangat sekali. Itu sebabnya kita menyederhanakan siklus kita dalam mengambil hikmah-hikmah, mengambil karunia Allah dengan cara seperti apa yang Allah hendaki, yang Allah redoi. Makanya setiap sesuatu kita melalui proses zikir, proses zikir inilah jalan yang mempersingkat, jalan yang pintas sebenarnya, tapi dengan yang diredoi Allah, bukan jalan pintas yang dengan cara yang tidak diredoi oleh Allah. Artinya bahwa melalui mungkin dengan mengundang sohib atau melalui ilmu makrobi misalnya, atau ilmu koromah misalnya, itu salah satu. Jadi ketika kita di dalam berharap dalam segala hal, adalah harapan kita ke Allah, bertawakal kepada Allah, tunduk kepadanya. Itu makanya dalam kita mengamalkan zikir ini bagian daripada tata cara kita tunduk kita kepada Allah, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu tidak atas dasar keinginan kita, kemauan kita semata-mata. Ada satu hidayah di situ, ada satu gerakan atau satu petunjuk di situ yang mengarahkan kita, sehingga di dalam kehidupan kita terjaga, terpelihara. Itu sebabnya kenapa ketika kita mulai berbuat sesuatu, tashu bin niyah, luruskan niat. Nah, untuk meluruskan niat,
niat lurus itu untuk mencapai niat yang lurus itulah kita tunduk, ya, fokus. Fokusnya inilah yang sesungguhnya yang kita dibimbing, ditunjukkan tahu di mana cara tasubinnya, meluruskannya untuk melalui rahmat Allah, ridho Allah. Disitulah kuncinya sebenarnya. Apa yang dikatakan itu ikhlas, khusyuk, sabar, syukur di situ, bermuaranya di situ, di dalam hati. Maka sesuatu yang dimulai dari hati, maka yang lain itu akan tenang dia. Tapi kalau tidak, hatinya masih belum pasti, artinya belum tenang dia, belum nyaman, itu membuat tidak bagus ya, akan mencelakakan gitu. Itu sebabnya di dalam kita ubudiyah kita harus tenang, harus masuk wilayah rohaninya dulu. Kolbunya harus dibuka di situ. Ya, disitulah kita mulainya. Tidak dalam tata dari zahiriahnya yang rapi, yang bagus, yang indah, tetapi adalah yang di dalamnya di situ. Itu sih intinya di situ sebenarnya. Dan ini yang terlupakan, yang tidak diambil, tidak terpakai di situ. Itu sebabnya orang dulu untuk memperolehnya itu harus berhaluan, bertapa di situ ya, ketemu ya. Nah, jadi begitu ketemu juga menjadi sebuah soal, apa ini, seperti apa cara mengaplikasikannya. Nah, sehingga di dalam wadah perguruan ini kita dituntun tentang persoalan rohani kita, kolbu kita, sehingga jelas letakkan penempatannya di situ. Tidaklah kita mulai dengan apa yang dulu dengan dia, yang berada di dalam diri yang rahasia. Kita hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Itu. Nah, dalam zikir ini yang kita lakukan pun juga demikian. Dalam bentuk gerakannya itu kita mengikuti yang di dalam bentuk hentakannya ya, dengan kalamul asma, bukan dengan kalam lisan, kalamul asma Allahul gaib, dengan kalamnya asma. Inilah sebagai pedoman panduan kita berzikir. Nah, ini maka tidak boleh tidak disertai dengan asma Allah menjadi kesempurnaan daripada zikir, sholat, doa dan sebagainya ya. Ya, semoga dalam kita yang mengamalkan, mengilmukan ilmu ini, semoga Allah selalu meridai dan merahmati dalam kehidupan kita hari-hari. Dan moga-moga wabil khusus saya berbayat, semoga hajatnya beliau, semoga Allah merahmati dan meridainya. Dan juga pada jemaah yang kurang sehat atau dalam keadaan sakit, semoga juga diberikan kesehatan ya. Dan jemaah kita dalam kesulitan dan sebagainya, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.